Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita kembali melanjutkan belajar tentang fisika kuantum. Di beberapa konten yang lalu, kita sudah membahas bagaimana merumuskan persamaan gelombang Schrödinger, ya, yaitu seperti ini dalam bentuk satu dimensi. Nah, persamaan gelombang Schrödinger itu lebih tepatnya disebut dengan persamaan gelombang partikel Schrödinger, ya, karena sebagaimana telah kita bahas di materi sebelumnya, bahwa ada yang namanya konsep dualisme gelombang partikel, ya. Oke, dan solusi dari persamaan gelombang Schrödinger ini yaitu fungsi dalam bentuk atau disebut dengan fungsi gelombangnya, yaitu psi dalam kurung x, t sama dengan c konstanta normalisasinya integral min t hingga sampai t hingga pi dalam koordinat atau dalam fungsi p eksponensial dan seterusnya dp. Dan ini kan aslinya sebagaimana yang telah kita bahas di konten sebelumnya, awalnya ini dalam fungsi k, ya, yaitu bilangan gelombang, dan kita bisa mendapatkan persamaan hubungan antara bilangan gelombang dan momentum, dan kita substitusikan maka menjadi seperti ini, ya. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa arti fisis dari fungsi gelombang ini, yaitu psi x, t ini. Apa arti fisisnya? Kalau dalam gelombang tali, ya, eh, arti fisis fungsi gelombang, ya, atau solusi dari persamaan gelombang itu kan adalah simpangan, ya, simpangan yaitu jarak dari suatu titik terhadap kesetimbangan. Kalau dalam gelombang elektromagnetik, arti fisisnya bisa kuat medan listrik atau medan magnet. Nah, kalau fungsi gelombang partikel ini, apa arti fisisnya? Jadi persamaan gelombang Schrödinger itu ditafsirkan oleh Max Born, ya. Jadi awalnya Schrödinger dalam tanda kutip tidak ridho ketika persamaannya itu ditafsirkan oleh Max Born, sehingga muncul perdebatan tentang kucing Schrödinger, ya. Nah, Max Born menafsirkan persamaan Schrödinger bahwa fungsi gelombang partikel ini, ya, psi x, t ini, dia tidak memiliki arti fisis apa-apa kecuali dicari probabilitasnya. Jadi sekali lagi, Max Born menafsirkan bahwa yang dikenal dengan interpretasi statistik Max Born itu kan, fungsi gelombang tidak memiliki arti fisis apa-apa kecuali dicari probabilitas atau peluangnya. Dimana kalau kita cari probabilitasnya, itu berarti peluang atau probabilitas menemukan sebuah elektron pada selang area X dan X tambah dx, ya. Jadi seperti itu, persamaannya seperti ini. Itu kalau kita cari peluangnya, maka berarti peluang menemukan sebuah elektron. Atau dalam bentuk lain, kalau dia dalam selang min hingga sampai hingga misalnya, maka kita bisa uh, integralkan dari min hingga sampai hingga pdx, ya, integral ini dalam kondisi normalisasinya yaitu sama dengan 1 kan. Jadi peluangnya, ya, jadi ini kalau kita integralkan maka ini berarti densitas peluang atau kerapatan peluang. Jadi peluang itu sama dengan jumlah atau integral dari seluruh peluang-peluang pada kejadian atau keadaan yang ada di dalam itu sama dengan 1, ya, karena dia kita peluang menemukan sebuah elektron. Jadi jumlahnya pasti sama dengan 1 kan, atau integralnya sama dengan 1 integral karena dia continue, ya. Dimana si kuadrat ini kalau kita separasikan dia terdiri dari psi dan psi konjugatnya, ya, konjugat. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada contoh soal, ya. Jadi bisa juga kalian menonton konten sebelumnya tentang persamaan Schrödinger. Di situ juga kita membahas contoh soal tentang fungsi gelombang, ya, atau bisa juga ini kalau kita sebut paket gelombang itu sudah termasuk itu, ya, ada paket gelombang atau gelombang partikel sama saja, ya, karena dia kondisi fisisnya memang seperti itu. Oke, contoh soal sebuah partikel dengan fungsi gelombang ternormalisasi adalah 2 alfa akar alfa x eksponensial min alfa x. Ternormalisasi itu artinya konstantanya sudah didapatkan dan sudah disubstitusikan ke dalam persamaan fungsi gelombang. Oke, di mana uh, fungsi gelombang ini uh, akan bernilai ketika x-nya sama, jadi fungsi gelombang sama dengan ini pada x lebih dari 0 dan sama dengan 0 ketika x kurang dari 0, ya. Oke, pertanyaannya adalah tentukan nilai x di puncak psi x kuadrat. Jadi
kalau kita buat grafik antara psi x kuadrat dan x, di puncaknya itu kalau kita cari yang paling tinggi, berapa nilai x-nya. Pertanyaan berikutnya, tentukan probabilitas menemukan partikel antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 alfa. Bagian C, hitunglah nilai ekspektasi posisi atau simbolnya seperti ini, dan ekspektasi x kuadrat, ya, yaitu seperti ini. Kemudian bagian D, tentukan ketidakpastian posisinya atau delta x. Oke, kita cari satu-satu. Yang pertama adalah bagian A. Kita menentukan nilai x pada puncak atau yang paling tinggi psi x kuadrat. Kalau kita gambarkan sketsa secara kasar, ya, hubungan antara psi x kuadrat dan x, dia nanti akan ada puncak yang paling tinggi. Nah, pertanyaan A ini, pada puncak tertinggi ini, ya, pada peak tertinggi ini, berapa nilai x-nya? Ini maksud pertanyaan A. Kalau pada puncak tertinggi, secara fisik kita bisa mendapatkan hubungan bahwa turunan dari psi x kuadrat terhadap x ini sama dengan 0, ya. Kalau pada puncak tertinggi kan, kalau kita turunkan terhadap x sama dengan 0. Artinya turunan juga itu kan berarti gradien atau kemiringan. Pada puncak tertinggi tentu kemiringannya tidak ada kan, mentok pada puncak tertinggi. Turunannya tidak ada. Dia tidak menurun grafiknya, dia mentok pada puncak tertinggi. Maka kita bisa katakan d psi x kuadrat per dx, turunannya terhadap x itu sama dengan 0, karena sekali lagi dia tidak miring, ya, maka sama dengan 0. Turunan berarti juga gradien atau kemiringan. Pada puncak tertinggi tidak ada kemiringan. Dimana psi x kuadrat itu tadi kita bahas, ini kalau kita pisahkan ada psi x dan psi x konjugat. Karena fungsi gelombang ini semua dalam atau dalam keadaan real, tidak ada imajiner, maka psi x konjugat itu sama dengan psi x. Maka tinggal kita kuadratkan ini saja, ya. Kalau kita kuadratkan maka menjadi 4 alfa kuadrat, ini dikuadratkan menjadi alfa, x kuadrat eksponensial, ini eksponensial dikuadratkan menjadi 2 alfa x. Atau ini sama dengan 4 alfa pangkat 3 x kuadrat eksponensial min 2 alfa x. Jadi psi x kuadratnya sama dengan ini. Oke. Nah, sekarang kita coba cari turunannya terhadap x, ya. Berarti kita turunkan ini, ya. Kita turunkan ini terhadap x. Nah, ini kalau kita lihat maka kita harus gunakan aturan diferensial total. Karena ini ada variabel x, ini juga ada variabel x. Maka kita turunkan satu per satu. Kalau kita turunkan dulu eksponensial maka menjadi seperti ini, tambah turunannya sebaliknya turunan x kuadrat. Maka yang lainnya konstan, kemudian turun x kuadrat, ya. Ini diferensial total biasa, ya, diferensial parsial biasa. Sama dengan, ya, 4 ini tetap turunan dari eksponensial terhadap x, maka variabel atau suku di samping x ini akan menjadi pengali. Maka akan menjadi pengali ke depan min 2 alfa kali ini tetap, eksponensialnya tetap, ya. Seperti itu kan kalau turunan eksponensial. Tambah, ya, ini tetap. Nah, turunan dari x kuadrat yaitu 2x. Oke, maka ini menjadi min 8 dan seterusnya, ini tambah 8 dan seterusnya, ya. Jadi ini tinggal kita perkalikan saja. Nah, sekali lagi tadi pada kondisi di puncak turunannya itu sama dengan 0, ya. Nilai maksimumnya, ya, ini kita bisa katakan juga nilai maksimum dari psi x kuadrat, ya, yaitu nilai maksimumnya untuk mencarinya berapa x, yaitu turunannya sama dengan 0 terhadap x. Ya, kita masukkan, ya, ini tadi hasilnya turunannya, ya, sama dengan 0 tadi ini. Atau, ya, ini bisa kita faktorkan, ini masing-masing punya suku eksponensial min 2 alfa x, ini juga sama punya suku ini. Maka kita bisa faktorkan, ya, ini dalam kurung kali. Jadi ini kita bisa keluarkan, ya. Dan kalau kita pindahkan ke ruas yang 0 ini, kita pindahkan yaitu dibagi, ya, yaitu tetap sama dengan 0. Jadi sekali lagi ini kita faktorkan maka menjadi seperti ini. Pindahkan ke kanan, bagi berarti sama dengan 0 juga tetap. Berikutnya ini lagi punya variabel alfa x, maka kita bisa faktorkan lagi seperti ini, ya. Min alfa x tambah 1 dalam kurung 8 alfa pangkat 3x, karena kita kali masuk sama dengan yang ini, ya. Kita faktorkan seperti ini. Ini juga kembali kita pindahkan ke kanan jadi pembagi, ya, tentu sama dengan 0 juga, ya. Jadi
menjadi min alfa X tambah 1 sama dengan 0. Proses pemfaktoran ini sama dengan proses pemfaktoran eksponensial ini tadi ya, kita faktorkan seperti ini, kemudian kita pindahkan ke kanan, yaitu kita bagi dengan 0, hasilnya juga tetap 0. Jadi ini sama dengan ini. Nah, kemudian ini kita pindah ruaskan ya, min alfa X ini pindah ruaskan ke kanan, maka menjadi positif. Ya, ini kan negatif jadi positif. 1 sama dengan, jadi menjadi 1 sama dengan alfa X. Maka X sama dengan 1/, alfa. Jadi pada puncak tertinggi ini nilai puncak tertinggi dari si X kuadrat, nilai X-nya sama dengan 1/, alfa. Ini jawabannya. Oke, bagian B, kita mencari probabilitas menemukan partikel atau elektron tersebut ya pada selang X X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1/, alfa tadi ya. Ini tadi. X sama dengan 0 dan X sama dengan 1/, alfa. Oke, maka kita masukkan persamaan tadi ya, probabilitas atau peluang integral dari 0. Kenapa dari 0? Karena tadi soalnya kan pertanyaannya dari 0 sampai X 1/, alfa. Jadi kita tulis saja dulu dari 0 sampai hingga begitu saja ya. Si X kuadrat dx atau 0 sampai 1/, alfa tadi kan pertanyaannya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1/, alfa. Jadi integralnya dari 0 sampai 1/, alfa. X kuadratnya tadi ini ya, kita masukkan nilainya ini tadi ya. Masukkan dx. Nah, kalau kita lihat bentuk integral seperti ini ya, eksponensial ada min di sini. Ini kita bisa selesaikan dengan meminta bantuan pada fungsi gamma. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari fungsi gamma itu integralnya mirip dengan ini. Ya. Dimana kalau fungsi gamma integralnya itu 0 sampai ta hingga ya, 0 sampai ta hingga y pangkat n kurang 1 eksponensial min y. Ya, ini kan ada eksponensial min juga ya. dy sama, kalau dy ini sama dengan gamma n. Jadi gamma n ini. Maka kita menyelesaikan bentuk integral ini dengan menggunakan sebagian dari fungsi gamma. Oke. Maka kalau kita lihat keadaan integral ini ya, eksponensial min y. Ini eksponensial min 2 alfa x. Maka y-nya di sini sama dengan 2 alfa x kan? Kalau kita lihat ini ya. Berarti kita tuliskan y sama dengan 2 alfa x. Ini kan y. Y sama dengan 2 alfa x. Maka dy per dx turunannya ya terhadap x adalah 2 alfa kan? Oke. Maka integral ini kita bisa ubah menjadi, ya kita hilangkan dulu batasnya untuk sementara. Integral 4 alfa pangkat 3 x kuadrat. Berarti kalau x ini adalah, intinya kita mengubah variabel ini, mengubah variabel x ini menjadi variabel y ya, untuk menyederhanakan bentuk integral ini. Oke. Kalau di sini kan x kuadrat ya, maka kalau x adalah y per 2 alfa. Maka karena x kuadrat maka y per 2 alfa pangkat 2. Eksponensial min y, ini kan tadi sama dengan y ya, maka eksponensial min y. dx ini adalah dy per 2 alfa kan, berarti kita ganti dx nya adalah dy per 2 alfa. Atau sama dengan integral ya, ini 2 pangkat 2 ya, di sini 4 kali 2 8, jadi 4/8 sama dengan 1/2. Kemudian di sini alfa pangkat 2, alfa pangkat 3 ini saling menghilangkan dengan ini menjadi 1/2 y kuadrat eksponensial min y dy. Jadi integral ini tadi menjadi sederhana seperti ini, di mana y nilainya adalah ini 2 alfa x. Oke, sekarang kita masukkan batasnya. Ini tadi adalah batas integral terhadap x. Karena ini sudah terhadap y, kita integralkan, maka batasnya juga harus y. Batasnya juga harus y. Oke, kita cari batasnya. Ini tadi dengan memacu pada persamaan ini. Ini kan x sama dengan 0 ya. Ini kan x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1/, alfa. Kalau x sama dengan 0, maka y-nya tentu sama dengan 0 juga kan. Ini kan masukkan x di sini, maka y-nya tentu sama dengan 0. Berikutnya, x sama dengan 1/, alfa. Kalau x sama dengan 1/, alfa, ini x ini ya. X sama dengan 1/, alfa, maka y-nya sama dengan 2 alfa. X-nya kan 1/, alfa ya. 2 alfa kali 1/, alfa atau sama dengan 2. Maka integralnya adalah, kalau dalam x adalah 0 sampai 1/, alfa, kalau dalam y adalah 0 sampai 2 ya. Maka kita masukkan batasnya 0 sampai 2, ini tetap. Oke, maka kita tinggal cari integral ini ya, kita tinggal cari integral yang ini.
Untuk mencari integral ini kita bisa gunakan integral parsial, atau di sini saya menggunakan trik khusus ya. Kita pisahkan dulu, ada 1/2 y kuadrat dan ada eksponensial min y. Jadi kita pisahkan, ada 1/2 y kuadrat dan eksponensial min y. Kemudian ini kita turunkan, ini kita integralkan. Jadi ini kita turunkan, ini kita integralkan. Oke, turunan dari 1/2 y kuadrat adalah y. Integral dari eksponensial min y adalah min eksponensial min y kan. Kemudian ini kan hasilnya tadi ini. Ini kita turunkan lagi hasilnya 1. Ini kita integralkan lagi. Kita integralkan yaitu menjadi eksponensial min y. Ini kita turunkan sama dengan 0. Ini kita integralkan menjadi min eksponensial min y. Jadi ini kita integralkan terus, ini kita turunkan terus sampai 0 ya. Ketika sudah 0, maka ini juga sudah berhenti integralnya. Kemudian ini kita kasih plus minus. Dan ini hubungan ini dan ini adalah ini kali ini, kemudian ini kali ini. Jadi ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini. Itulah hasil integral dari bentuk seperti ini. Ini trik khususnya seperti ini ya. Maka kita masukkan ya, P sama dengan, jadi integral ini bisa kita cari dengan trik khusus seperti ini. Jadi ini kali ini ya, yaitu min, ini kan min ya. Min 1/2 y kuadrat eksponensial min y ya. Masukkan batasnya dari 0 sampai 2. Kemudian tambah ini kali ini. Berarti ini karena ini min berarti kurang y eksponensial min y, masukkan lagi batasnya, tambah ini kali ini. Ini kali ini kan min, ada min ya. Maka menjadi min eksponensial y, ini ke 1 kali ini ya. Jadi min eksponensial min y, batasnya lagi 0 sampai 2. Oke, jadi ini hasil integralnya adalah seperti ini dengan menggunakan trik khusus ini. Oke, ini menjadi sama dengan kita masukkan batasnya ya. Masukkan dulu 2, maka menjadi min 1/2 ini 2 kuadrat 4 eksponensial min 2 kurang, masukkan lagi 0 ya, menjadi seperti ini. Ini tinggal substitusi biasa. Ini lagi masukkan dulu 2 jadi seperti ini, kurang, masukkan lagi yang 0. Ini juga sama ya, masukkan dulu 2, kurang, masukkan yang 0. Jadi seperti ini. Tinggal substitusi batas-batasnya. Oke, ini menjadi min 2 eksponensial min 2 ini, kurang 2 eksponensial min 2 kurang eksponensial min 2 tambah 1. Ya, ini kan 0, pangkat 1 ya. Pangkat 0 hasilnya 1. Oke, jadi seperti ini. Di mana nilai eksponensial min 2 itu adalah 0,135. Nah, kita masukkan di sini menjadi seperti ini. Oke, sama dengan ini kali ini adalah min 0,27. Ini juga kali menjadi kurang 0,27. Ini tetap ya. Atau sama dengan min 0,675 tambah 1. Jadi ini kita selesaikan hasilnya seperti ini. Atau sama dengan 0, ini kita selesaikan, min ini tambah 1 adalah 0,325. Inilah probabilitas menemukan partikel pada selang pada X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1/alfa tadi. Jadi ini nilai probabilitasnya 0,325. Oke, bagian A sudah, bagian B sudah ya. Sekarang bagian C ya. Bagian C yaitu mencari nilai ekspektasi posisi ya dan X kuadrat. Oke, untuk nilai ekspektasi posisi, nah, yaitu integral dari 0 sampai hingga. Kenapa dari 0 ya? Tadi fungsi gelombangnya kan, kalau kita lihat di soal tadi, fungsi gelombangnya dia hanya bernilai ketika X lebih dari 0. Kalau X kurang dari 0 ya, yang menuju min itu, dia tidak ada. Maka kita integralkan dari 0 sampai hingga ya. Jadi persamaannya seperti ini. X ini kan awalnya di operator, tapi karena fungsi gelombang ini dalam ruang X, maka X ini menjadi variabel X biasa. Kalau fungsi gelombangnya tadi dalam ruang momentum, maka X ini harus menjadi operator ya. Oke, ini menjadi variabel X biasa eksponensial tadi ya. Ini psi X conjugate ini kan sama dengan psi X tadi karena dalam bentuk real ya, maka tinggal menjadi psi X kuadrat. Psi X kuadrat tadi nilainya ini ya, kali X dx, atau ini tinggal kita kali lagi menjadi X pangkat 3 ya, seperti ini. Oke, sekali lagi kalau kita lihat integralnya ini ya, ini kita bisa selesaikan lagi dengan menggunakan fungsi gamma. Fungsi gamma kan tadi seperti ini ya, dimana gamma n ini sama dengan n kurang 1 faktorial. Oke, kita selesaikan lagi pakai fungsi gamma ya. Ini min y, ini min 2 alpha x, maka y nya sama dengan 2 alpha x ya.
dy per dx dy per dx sama dengan 2 alfa ya. Maka integral ini menjadi integral dari 0 sampai hingga 4 alfa pangkat 3 x pangkat 3. X pangkat 3 berarti ini x-nya y per 2 alfa, maka y per 2 alfa pangkat 3 eksponensial min y. Dx-nya adalah dy per 2 alfa. Oke. Maka ini menjadi nah ini kan kalau kita selesaikan ini ya menjadi 1/4 alfa integral dari 0 sampai hingga y pangkat 3 eksponensial y dy ya. Oke. Sama dengan 1/4 alfa ya. Integral dari 0 sampai hingga kita ubah dalam bentuk fungsi gamma ini ya. 3 ini adalah 4 kurang 1 kan, eksponensial min y dy. Atau 1/4 alfa, ini kita lihat bentuknya ya, bandingkan dengan ini, maka menjadi gamma 4. Ini kan gamma n, maka ini n-nya ini kan 4, maka menjadi gamma 4. Oke. Maka 1/4 alfa gamma 4 itu adalah ini kan n kurang 1, berarti 4 kurang 1 faktorial, yaitu 3 faktorial. Maka menjadi 1/4 alfa 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1, 6/4 alfa sama dengan 3 per 2 alfa. Jadi inilah nilai ekspektasi posisi. Jadi kalau kita ingat saja, kalau kita mendapatkan bentuk integral yang seperti ini, maka kita bisa selesaikan dengan fungsi gamma. Maka menjadi 3 per 2 kali alfa. Inilah nilai ekspektasi posisinya. Oke, berikutnya x kuadratnya. Maka persamaannya sama ya, tinggal di sini karena di sini x kuadrat, maka di sini juga x kuadrat. Dia tidak jadi operator sekali lagi karena fungsi gelombang dalam ruang posisi. Oke, x kuadrat. Nah, ini sama dengan ini, berarti yang membedakan hanya di sini x kuadrat, maka menjadi di sini x kuadrat ya. Ini kan si x kuadrat ya, ini si x kuadrat nilainya ini, x kuadrat ini dx. Oke. Maka ini kita perkalikan ya, menjadi x pangkat 4, yang lainnya tetap. Sekali lagi tadi kita selesaikan pakai fungsi gamma lagi, karena kita lihat bentuk integralnya sama dengan bentuk integral fungsi gamma. Oke, y sama dengan 2 alfa x, dy per dx-nya sama tadi 2 alfa, maka menjadi integral dari 0 sampai hingga. Sekali lagi, kenapa integral dari 0 sampai hingga? Karena tadi, di soal tadi, fungsi gelombang tidak memiliki nilai pada x kurang dari 0, yaitu x yang menuju negatif. Maka integralnya hanya dari 0 sampai hingga. Oke, kita masukkan variabel-variabelnya ya. 4 x pangkat 4, x ini kan y per 2 alfa, maka y per 2 alfa pangkat 4, eksponensial min y, dx-nya adalah dy per 2 alfa, seperti ini. Maka kalau kita selesaikan menjadi 0 sampai hingga 2 alfa kuadrat y pangkat 4 ya, seperti ini. Atau sama dengan 0 sampai hingga 1/8 alfa kuadrat y pangkat 4 eksponensial min y dy. Ini perkalian dan pembagian biasa saja, hasilnya seperti ini. Oke. Maka menjadi 1/8 alfa kuadrat integral 0 sampai hingga y pangkat 4 eksponensial min y dy ya. Ini kita coba tuliskan ulang ya. Sama dengan 1/8 alfa kuadrat integral dari 0 sampai hingga y pangkat 4 ini adalah y sama dengan y pangkat 5 kurang 1 kan. Kita ingin ubah dalam supaya bentuknya sama dengan fungsi gamma. Eksponensial min y di mana n-nya di sini kan 5, maka 1/8 alfa kuadrat gamma 5 ya. Yaitu 1/8 alfa kuadrat gamma 5 adalah 4 faktorial, ini kan 5 kurang 1. 4 faktorial yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. 24/8 alfa sama dengan ini 24 bagi 8 adalah 3. Jadi 3 per alfa kuadrat. Inilah nilai ekspektasi dari x kuadrat ya, atau nilai rata-ratanya. 3 per alfa kuadrat. Oke. Berikutnya bagian D, mencari ketidakpastian posisi atau delta x ya, atau simpangan baku dari grafik hubungan antara psi x dan x. Ini kita sudah bahas ya. Maka persamaannya adalah persamaan simpangan baku kan, akar kuadrat dari x kuadrat kurang nilai rata-rata atau nilai ekspektasi posisi dikuadratkan. Maka kita masukkan nilainya, x kuadrat ini tadi adalah 3 per alfa kuadrat. 3 per alfa kuadrat kurang x. X tadi adalah 3 per 2 alfa, karena ini kuadrat maka kuadrat. Sama dengan 3 per alfa kuadrat kurang ini 9 per 4 alfa kuadrat.
Samakan penyebutnya, tinggal kali 4/4 menjadi 12/4 alfa kuadrat kurang 9/4 alfa kuadrat. Sama penyebutnya, maka menjadi 13 kurang 9 adalah, 12 kurang 9 adalah 3, maka menjadi 3/4 alfa kuadrat. Atau kalau kita bisa keluarkan ini, keluarkan dari akarnya, maka menjadi 1/2 alfa, ya ini kan alfa kuadrat ya, 1/2 alfa akar kuadrat dari 3. Inilah nilai ketidakpastian posisinya.